Bab 32. Tahu yang abadi. Tak mempunyai nama. Tahu yang abadi tak mempunyai nama, sifat yang sewajarnya walaupun kecil dan nampak tak berarti, namun tak ada yang dapat memerintahnya. Apabila raja-raja dapat mempergunakannya, segala benda atau makhluk dengan sendirinya akan takluk padanya. Langit dan bumi akan ada keselarasan hingga menurunkan embun yang manis rasanya, walaupun rakyat negeri tanpa diperintah, dengan sendirinya akan teratur dengan tenteram. Kemudian, setelah berganti-ganti dari satu dinasti ke lain dinasti, maka peraturan-peraturan makin lama makin bertambah hingga timbul bermacam-macam nama. Setelah nama-nama itu sudah ada, maka mereka yang menjadi kepala negara harus mengetahui di mana harus berhenti, siapa yang mengetahui di mana harus berhenti tak akan mendapat bencana. Kau yang berada di dunia ini bagaikan aliran sungai-sungai yang semuanya menuju ke laut. Bab 33, mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan. Siapa yang dapat kenal orang lain disebut pandai, tetapi siapa yang bisa mengenal dirinya sendiri bijaksana. Siapa yang dapat menaklukkan orang lain boleh dikatakan kuat, tetapi siapa yang dapat menaklukkan diri sendiri ialah yang besar kekuasaannya. Siapa yang merasa cukup ialah seorang yang kaya. Siapa yang bisa berjalan maju dengan cepat ialah mereka yang mempunyai kemauan tetap. Siapa yang tinggal tetap dalam kedudukannya selamanya tinggal sentosa. Siapa yang setelah mati tetapi tidak musnah ialah yang berusia panjang. Bab 34. Tahu yang maha besar mengalir bagai air. Kau yang maha besar mengalir bagai air dan menggenangi segala sesuatu hingga bersamaan di sebelah kiri dan kanan segala benda dan makhluk hidup mengandalkan kepadanya, sedangkan ia tidak menolak untuk menghidupi semuanya dengan tak henti-hentinya dan tanpa beristirahat. Membuat pahala dengan tanpa maksud, mendapat nama, memelihara segala makhluk, tetapi tidak menguasainya, sifat tahu, langgeng dari abadi tanpa pamrih hingga dalam pandangan manusia dinamakan kecil dan tidak mewah. Segala benda dan makhluk pada akhirnya akan kembali pula padanya, walaupun begitu, ia tetap tak mau menguasainya dengan sifatnya yang agung ini, maka ia dapat disebut maha besar. Oleh karena dari permulaan hingga sampai pada akhirnya ia tidak menyombongkan dan membesar-besarkan diri sendiri, maka justru hal demikian membuatnya sempurna dan maha besar. Bab 35, kesempurnaan dari Tao. Barang siapa mencapai persatuan dengan Tao, maka seluruh alam ini seolah-olah dalam genggaman tangannya, manusia dari segala dunia akan datang kepadanya, bukan untuk permusuhan melainkan untuk memberi perlindungan kepadanya. Musik yang merdu dan makanan atau minuman yang lezat dapat menarik kunjungan banyak tamu. Tahu bagai mulut, begitu tawar tak ada rasanya. Dipandang tak menarik pandangan mata, didengar tak menarik pendengaran telinga, tetapi faedahnya mesti dipakai selamanya tak bisa habis. Bab 36, dunia yang fana dan tahu yang abadi.
bila alam akan membuat susut atau pendek. Sesuatu terlebih dahulu membuat banyak atau panjang bila akan membuat lemah, lebih dahulu membuatnya kuat. Bila akan membuat jatuh terlebih dahulu, membuatnya bangun bila akan mengambil. Terlebih dahulu memberi, inilah yang disebut sifat alam yang lebih dulu menunjukkan gejala gaib untuk sesuatu yang kemudian akan terjadi. Pihak yang lemah mendapat kemenangan atas musuh yang lebih kuat. Ikan tak dapat dipisahkan dari sungai, peralatan negeri yang penting tak boleh diperlihatkan pada semua orang. Bab 37. Ta tidak bekerja, tetapi tidak ada sesuatu pun yang tidak diperkerjakan olehnya. Tau tak mengerjakan, apa-apa selalu diam. Tetapi tak ada semua yang tidak dikerjakan oleh Tau, jikalau seorang raja dapat memegang pemerintahan negerinya atas dasar Tau, segala sesuatu berjalan dengan baik secara sewajarnya. Apabila sudah berjalan dengan baik, mereka masih memiliki keinginan untuk bekerja. Menyampaikan keinginannya, kita harus dapat mencegah keinginan itu dengan kesederhanaan dari Tau yang tak dapat dilukiskan. Kesederhanaan dari Tau yang sewajarnya akan menyingkirkan keinginan. Dengan menyingkirkan keinginan, maka ketenteraman akan mengambil tempatnya, hingga seluruh dunia akan berubah sendirinya menjadi aman dan sentosa. Persamaan dari seluruh manusia sehingga dunia menjadi aman dan sejahtera. Bab 38. Kebajikan luhur tidak dikenal sebagai kebajikan. Kebajikan luhur tidak dikenal sebagai kebajikan, tetapi justru ini adalah kebajikan yang sejati. Kebajikan yang rendah terlihat nyata akan, tetapi justru karena kelihatan, maka ia bukannya kebajikan yang sewajarnya. Kebajikan luhur tanpa berbuat, namun tidak ada yang tidak dikerjakan olehnya. Kebajikan yang rendah dilakukan menurut keinginan sang aku, maka perbuatannya mempunyai maksud-maksud tertentu, yaitu pamrih. Budi yang luhur lakukan kebajikan tanpa minta pembalasan budi. Keadilan yang luhur berkehendak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan pekerjaannya. Peradaban tinggi dibangun, tetapi tidak mendapat sambutan dengan menyingsingkan lengan baju berusaha supaya peraturan itu dituruti kalau perlukan dengan kekerasan dan paksaan, akan tetapi umumnya tidak diindahkan. Maka bila sifat Tau yang sewajarnya lenyap, kemudian orang menonjolkan kebajikan. Setelah sifat kebajikan itu lenyap, kemudian orang lantas menonjolkan cinta kasih. Setelah cinta kasih lenyap, kemudian orang menonjolkan keadilan. Setelah keadilan lenyap, orang lantas menyusun peraturan dan undang-undang. Setelah orang merasa perlu menyusun peraturan dan undang-undang, maka menandakan kesetiaan dan kejujuran dari rakyat jelata sudah menjadi tipis, sehingga kekalutan mulai merajalela. Kebajikan-kebajikan yang diwariskan oleh para budiman dari zaman dulu, sekarang hanya dibangga-banggakan bagai barang yang indah, tetapi tidak dijalankan dengan sesungguhnya, dan ini dipandang sebagai permulaan suatu kebodohan. Dari itu, orang budiman mengutamakan keluhuran budi dan mengabaikan keindahan dan kemewahan yang hanai tampak di lahir, membuang segala sesuatu yang buruk dan memegang pada yang utama. Bab 39.
Barang siapa manunggal pada Tao akan sempurna. Sejak zaman dahulu, tak bisa lain barang siapa bersatu pada Yang Maha Esa akan memperoleh kesempurnaan, mengikis al-inye al-langit, memperoleh persatuan menjadi terang, bumi, memperoleh persatuan menjadi tenang. Dewa memperoleh persatuan menampilkan kemukjizatan, lembah memperoleh persatuan menjadi padat, segala makhluk memperoleh persatuan hingga hidup. Raja memperoleh persatuan hingga dapat memerintah negerinya dengan bijaksana. Dengan demikian kesempurnaan mereka didapatkan oleh karena persatuan dengan Yang Maha Esa. Bila langit tidak terang dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan, bila bumi tidak tenang dikhawatirkan akan menimbulkan bencana, bila dewa tidak menampilkan kemujizatan akan mengalami kemusnahan. Bila lembah tidak padat, akan mengalami kekeringan. Bila segala makhluk tak menampilkan kelahiran dikhawatirkan akan musnah. Bila raja tak bijaksana dikhawatirkan pemerintahannya akan hancur. Maka yang mulia menggunakan yang hina sebagai pokok, yang tinggi menggunakan yang rendah sebagai dasar. Dari sebab itu, raja-raja yang mulia berkedudukan tapi tidak sombong, bahkan menyebut dirinya orang yang serba kekurangan atau anak piatu dan sebagainya. Bukankah ini yang disebut kehinaan sebagai pokok kemuliaan? Maka orang yang dapat memperoleh nama mulia tidak mengagung-agungkan namanya sendiri, maka orang bijaksana tidak memamar-mamerkan dirinya laksana mutiara yang germelapan, bahkan memperlihatkan dirinya seolah-olah batu kerikil biasa. Bab 40, sifat kebalikan ialah pengerakan. Sifat kebalikan itulah pergerakan dari Tao. Sifat lunak itulah sesuai dengan sifat yang berguna dari Tao. Segala benda di alam ini semua tumbuhnya dari Sang Ada, tetapi ada tumbuhnya dari tak ada. Bab 41, bila tidak ditertawakan belum cukup untuk disebut Tao. Orang yang tinggi tingkat kebajikannya, bila mendengar pelajaran Tao akan menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh dan penuh nikmat serta melaksanakan pelajaran dengan rajin dan sepenuh hati. Orang yang tingkat kebajikannya berada di tengah-tengah bila mendengar tentang Tao, terkadang ingat dan terkadang lupa. Orang yang tingkat kebajikannya masih rendah bila mendengar pelajaran Tao akan tertawa terbahak-bahak, bila tidak ditertawakan belum cukup untuk disebut Tao. Oleh sebab itu, ada peribahasa dari zaman dulu yang menyebutkan orang bijaksana yang benar-benar mengerti Tao, wujudnya kelihatan seperti orang bodoh karena ia tak membanggakan kepandaiannya. Bahkan ia menjadi seorang pendiam hingga oleh orang biasa dipandang sebagai orang bodoh. Orang yang memperoleh kemajuan dari Tao kelihatannya terbelakang dan mundur oleh karena itu, siapa yang telah dapat menyesuaikan diri dengan Tao ia menjadi demikian sederhana, tak tamak harta, tak mengejar kemewahan hingga oleh umum dianggap terbelakang. Orang yang hidup tentram di dalam Tao kelihatannya kosong oleh karena ia tidak gemerlap, bahkan kelihatan suram dan tawar. Kebajikan luhurnya bagaikan lembah yang luasnya tidak terbatas hingga nampaknya kosong melompong. Begitu pula kebajikan yang sangat luhur tak
Tampak wujudnya oleh penglihatan umum karena tidak ditunjukkan dan dibangga-banggakan hingga nama pak tak berisi. Yang putih bersih atau suci murni tampak kotor atau hina karena orang yang benar-benar suci senantiasa menunjukkan sikap merendah, jujur, sewajarnya, tanpa variasi, maka kelihatan di mata umum bagaikan hina. Kebajikan yang luas tidak terbatas bagi pandangan umum kelihatan belum cukup sempurna oleh karena luasnya kebajikan itu tak tampak oleh pandangan umum yang dangkal. Pembangunan kebajikan kadang-kadang dipandang sebagai orang rendah moralnya, yang oleh karena itu senantiasa mencurahkan sepenuh tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kebajikan hingga diri sendiri dilupakan dan kepentingan sendiri dilalaikan. Sehingga bagi pandangan orang-orang yang tak mengenal kebajikan dicurigai sebagai orang curang. Barang yang asli kelihatan tak murni oleh karena tanpa variasi hingga tampaknya tidak indah seperti tiruan. Ruangan yang sangat luas tak ada sudut dan batasnya benda yang paling besar paling lama selesainya. Hal ini dapat dimengerti bahwa ruang angkasa tak ada batasnya dan benda yang paling besar menurut prosesnya akan selesai pada waktu yang terakhir. Suara yang terlalu nyaring jarang terdengar. Suara nyaring yang dapat terdengar di semesta alam ini adalah langkah, maka jarang terdengar. Wujud yang paling besar tidak berupa benda besar yang berwujud di dalam semesta alam ini sungguh sukar untuk dilihat bentuk dan sifatnya oleh karena ia tidak berupa. Kau yang maha sempurna senantiasa tersembunyi dari mata orang sehingga tak ada namanya. Laonse sendiri tidak tahu namanya hanya untuk dapat dikenal secara terpaksa. Laonse menyebutnya Tao. Siapa yang dapat bersatu dengan Tao, maka ia dapat menyempurnakan segala sesuatu. Misalnya para suci adalah makhluk-makhluk suci yang telah bersatu dengan Tao hingga mempunyai kewibawaan atau kesaktian untuk menyempurnakan segala sesuatu yang berada dalam alam ini. Bab 42, Tao menciptakan satu, satu menciptakan dua, dan seterusnya. Tao menciptakan satu, satu menciptakan dua, dua menciptakan segala benda dan makhluk yang berwujud dan terhampar di semesta alam ini. Segala benda memanggul sifat yin dan memeluk sifat yang, maka segala benda tak lepas dari sifat positif dan negatif yang menimbulkan keselarasan antara hawa positif dan hawa negatif adalah suasana kekosongan dari alam buka kosong. Umumnya orang membenci kemiskinan, piatu dan rendah, akan tetapi justru raja yang dimuliakan rakyat seluruh negeri membahasakan diri sendiri dengan sebutan kewajin, yaitu berarti orang yang serba kekurangan suatu keadaan yang oleh umumnya dipandang menjijikan, tetapi justru digunakan oleh raja sebagai sebutan dirinya. Maka benda-benda di dunia ini ada yang nampaknya merugikan, akan tetapi sesungguhnya menguntungkan dan bermanfaat. Sebaliknya yang nampaknya menguntungkan justru merugikan. Pengetahuan seperti yang diuraikan tersebut di atas adalah suatu ilmu kenyataan yang diajarkan kepada manusia oleh para bijaksana dari zaman dulu, yang juga aku gunakan sebagai pokok dari pelajaranku. Orang yang kuat dan menggunakan
kekuatannya untuk melakukan kejahatan. Akhirnya akan menemukan ajalnya dengan tidak sewajarnya. Dengan pengetahuan ini, aku dapat menjadi guru untuk memberi pelajaran kepada sesama. Bab 43. Kebajikan tanpa berbuat wumwe dari Tao. Kelemahan yang sempurna dalam dunia ini dapat menguasai benda-benda yang kuat di dunia. Kekuasaan yang meliputi semua tak ada yang tidak diliputinya. Dari itu aku mengetahui betapa gunanya kebajikan dari tanpa berbuat atau wuwei. Memberi pelajaran tanpa berbicara dan menggunakan tanpa berbuat di antara manusia di dunia ini jarang yang dapat mencapainya. Bab 44. Tahu kecukupan dan tahu berhenti adalah sifat dari Tao. Nama dan diri, manakah yang lebih berharga? Diri dan harta benda, manakah yang lebih berat? Kehilangan atau mendapatkan, manakah yang lebih menyakitkan? Maka barang siapa yang mencintai akan banyak menderita. Barang siapa mengetahui kecukupan tidak mendapat malu dan kehinaan. Barang siapa terlalu banyak menimbun pasti akan benai kehilangan. Siapa tahu berhenti tidak mendapat bencana, dapat tinggal lama dan abadi. Bab 45. Tahu yang sempurna bahkan nampaknya kurang sempurna. Barang siapa mencapai hasil yang amat sempurna bahkan nampaknya seolah-olah cacat dan kelihatannya tidak sempurna, namun kegunaannya sungguh tidak mengecewakan. Barang siapa mencapai kebulatan penuh, bahkan nampaknya masih kurang dan kosong, namun kegunaannya dipakai selamanya tak habis. Yang lurus nampaknya bengkok, yang sangat pandai nampak bodoh, yang pandai berdebat nampak tak lancar bicara. Kemenangan yang menggunakan kekerasan bersifat dingin. Kebalikannya kemenangan yang dengan diam bersifat hangat atau dapat diartikan juga pergerakan dapat kemenangan atas hawa dingin, sebaliknya ketenangan mendapat kemenangan atas hawa panas, diam, atau tenang adalah kelanggangan atau kestabilan yang sesuai dengan sifat yang sempurna. Bab 46. Keinginan yang tak mengenal puas tidak sesuai dengan Tao. Kalau dunia sedang damai, orang tak membutuhkan tentara berkuda, bahkan orang lebih membutuhkan kotoran kuda untuk memupuk sawah dan tanaman. Kalau dunia dalam perang, peralatan senjata dan kuda-kuda perang disiapkan di perbatasan kota. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada sifat orang yang tidak merasa puas. Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada nafsu, keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu. Maka orang yang luhur budinya mengenal arti cukup, tidak serakah, tidak tamak, bahkan dapat merasa puas untuk menghadapi segala keadaan yang justru dialami. Inilah yang dikatakan kecukupan dalam arti kekal.